Baiklah anak-anak, kita sudah mengenal banyak contoh himpunan. Ada himpunan buku fisika, himpunan buku matematika, kalau himpunan hewan herbivora, himpunan hewan karnivora, dan banyak lagi. Dan juga himpunan bilangan yang ibu tuliskan. Ada himpunan bilangan cacah, himpunan bilangan genap, himpunan bilangan ganjil, dan yang lainnya. Nah, sekarang sebelum kita mulai ke inti pembelajaran kita, ibu ingin bertanya lagi. Siapa menurut anak-anak yang paling cantik, 3 orang paling cantik di kelas kita? Aku, Bu. Nah, Dila siapa? 3 orang paling cantik menurut Dila? Amira. Siapa ya? Ayu. Sama Mary. Nah, selanjutnya Ayu. Siapa yang menurut Ayu yang paling cantik di kelas kita? Andin, Bu. Novi, Bu. Ita, Bu. Jadi ternyata di antara Dila dan Ayu ada perbedaan pendapat yang mana menurutnya yang paling cantik. Nah, apakah menurut Ananda kelompok 3 orang yang paling cantik itu bisa dijadikan sebuah himpunan? Bisa, Bu. Bisa. Kenapa jawabannya bisa, Ayu? Kan sama-sama dikelompokkan. Tadi kan himpunan dikelompokkan. Ada yang punya jawaban lain? Nggak bisa, Bu. Kenapa, Dila? Kan jawabannya beda-beda. Kalau dikelompokkan nanti kan harus sama, Bu. Nah, benar ya yang dikatakan Dila. Kita harus mendefinisikan himpunan itu dengan jelas. Nah, apakah cantik itu bisa kita definisikan? Sedangkan menurut Ayu dan Dila memiliki pandangan yang berbeda tentang kategori cantik. Jadi kita tidak bisa menentukan pandangan yang sama untuk kategori cantik. Jadi cantik itu relatif ya anak-anak. Jadi kelompok 3 orang yang paling cantik tersebut apakah bisa kita jadikan sebuah himpunan? Enggak, Bu. Nah, jadi kesimpulannya adalah ketiga orang yang paling cantik ini tidak bisa dijadikan sebuah himpunan. Nah, selanjutnya Ibu tanya lagi kepada Anda. Yang pertama, kumpulan siswa yang yang lahir pada bulan Agustus. Nah, apakah menurut Anda ini adalah himpunan atau bukan himpunan? Himpunan, Bu. Nah, kenapa Ayu mengatakan bahwa kumpulan siswa yang lahir pada bulan Agustus adalah sebuah himpunan? Soalnya kan sama-sama lahir di bulan Agustus, Bu. Berarti pengelompokannya tuh sama gitu. Nah, jadi kita di sini jelas ya definisinya, kita bisa menjadikan sebuah himpunan. Selanjutnya, Ibu tanya kepada Dila, kumpulan pelajaran yang disenangi oleh siswa, apakah bisa kita jadikan sebagai sebuah himpunan? Bisa, Bu. Kenapa Dila mengatakan bisa? Karena pelajarannya tuh pasti beda-beda, Bu. Saya nggak tahu deh, Bu. Nah, Ayu ada punya jawaban yang lain? Nah, silakan. Nggak bisa, Bu. Soalnya kan yang disenangi orang tuh beda-beda. Seandainya nih, itu Bu Putra senangnya matematika sama fisika. Terus si Rila nih sukanya biologi, Bu. Kan beda-beda. Jadi nggak bisa itu. Benar ya. Ayu benar, kita tidak bisa menetapkan kumpulan pelajaran yang disenangi oleh siswa karena setiap orang punya pelajaran yang disenanginya tersendiri. Jadi berbeda antara setiap orang tentang pelajaran yang disenanginya. Nah, Anda semua, sekarang Ibu kasih lagi satu pertanyaan lagi. Kumpulan gunung yang tinggi di Indonesia. Nah, sekarang Ibu tanya kepada Rizky, apakah kumpulan gunung yang tinggi di Indonesia bisa kita
katakan sebagai sebuah himpunan? Bisa, Bu. Nah, kenapa Rizky mengatakan bisa? Karena tinggi, Bu. Kan gunung yang tinggi kan udah ada ukurannya, Bu. Jadi bisa, Bu. Nah, bagus Rizky, namun jawaban Rizky masih kurang tepat ya. Nah, sekarang siapa yang bisa menjawab apakah kumpulan gunung yang tinggi di Indonesia bisa kita katakan sebagai sebuah himpunan? Saya, Bu. Nah, Bila? Kan tadi kumpulan gunung yang tinggi di Indonesia. Nanti pendapat orang-orang sana itu beda-beda, Bu. Misalnya orang sini mengatakan gunung di tempat dia paling tinggi, tapi di tempat lain lagi dibilangnya itu paling tinggi. Jadi kita nggak bisa, Bu, bilang dia kumpulan himpunan, Bu. Nah, benar ya. Jadi, kalau kita mendefinisikan sebuah himpunan, maka kita harus mendefinisikan dengan jelas. Nah, tinggi ini berapa tingginya? Baru kita bisa mendefinisikan himpunan itu, kumpulan gunung yang tinggi ini menjadi sebuah himpunan. Jadi, kita harus mendefinisikan berapa tingginya terlebih dahulu. Nah, jadi setelah Ibu berikan contoh yang himpunan dan yang bukan himpunan, bisakah Anda menyimpulkan apa itu himpunan dan apa itu yang bukan himpunan? Saya, Bu. Bila. Kalau yang himpunan itu dia yang kumpulan-kumpulan yang dapat kita definisikan, Bu. Berarti dia udah jelas, baru kita bilang dia himpunan. Kalau misalnya seperti tinggi, cantik, itu nggak bisa kita definisikan, Bu. Jadi itu bukan himpunan menurut saya, Bu. Benar yang dikatakan Bila ya, bagus Bila. Jadi himpunan itu adalah kumpulan yang anggotanya bisa kita definisikan dengan jelas. Nah, sedangkan yang bukan himpunan, kumpulan atau objek-objek yang anggotanya tidak bisa kita definisikan dengan jelas. Jadi itulah konsep himpunan dan yang bukan himpunan. Nah, selanjutnya setelah kita belajar tentang menentukan himpunan dan yang bukan himpunan, nah kita langsung lanjut ke cara menyajikan himpunan. Nah, ada 3 cara menyajikan sebuah himpunan. Yang pertama yaitu cara enumerasi, di mana cara enumerasi ini adalah menyebutkan anggota dari himpunan tersebut. Dan yang kedua adalah dengan notasi pembentuk himpunan. Dan yang ketiga dengan menyebutkan atau menuliskan sifat anggota himpunan tersebut. Nah, yang pertama mari kita lihat cara menyajikan himpunan dengan cara enumerasi atau menyebutkan anggotanya. Nah, kita berikan contoh yang tadi, hewan herbivora. Nah, Ayu, ada apa saja hewan herbivora? Herbivora itu pemakan tumbuhan kan, Bu? Ya. Nah, ada kambing, ada sapi. Apa lagi? Kambing, sapi, kelinci. Nah, benar. Ayu, bagus ya. Nah, jadi dengan cara enumerasi ini kita menggunakan huruf awal. Nah, misalkan kita simpulkan himpunan hewan herbivora itu dengan huruf A kapital. Jadi A, kita buka huruf awal, maka apa tadi Ayu? Ada sapi, Kambing, kelinci, dan kelinci. ya. Nah, ini adalah contoh himpunan. Nah, bagaimana jika kita ingin menyajikan himpunan bilangan ganjil yang lebih dari 1 dan kecil dari 8? Bagaimana? Ada yang tahu anak-anak? Bagaimana cara kita menyajikannya? Dengan cara enumerasi. Saya nggak tahu, Bu. Bila ada yang tahu dia? Nggak tahu, Bu. Ada yang tahu anak-anak? Enggak, Bu. Nah, Ibu contohkan ya. Misalkan himpunan bilangan ganjil yang lebih dari 1 dan kecil dari 8 itu dengan huruf B, dengan B. Jadi himpunan B berapa aja yang himpunan bilangan ganjil yang lebih dari 1 dan kecil dari 8? Ada tadi berapa, Bu?
lebih dari 1 dan kecil dari 8. Lebih dari 1 berarti ada 3, Nah, 3, terus ada 5, 5, ada 7, Bu. 7. Nah, benar ya Dila, bagus. Jadi, himpunan bilangan ganjil yang lebih dari 1 dan kecil dari 8, kita dapat menyajikannya dengan cara menyebutkan anggotanya, yaitu himpunan B, di mana himpunan B itu ada 3, 5, dan 7. Nah, bagus. Nah, bagaimana jika himpunannya itu sangat banyak? Misalnya himpunan bilangan bulat, nah itu kan ada banyak sekali himpunan bilangan bulat mulai dari negatif tak hingga sampai tak hingga. Bagaimana cara kita menyajikan himpunan tersebut? Nah, kita misalkan himpunan tersebut, himpunan bilangan bulat tersebut adalah himpunan C. Nah, bagaimana? Ada yang tahu anak-anak? Enggak tahu, Bu. Ayu? Enggak. Nah, kita bisa menggunakan tanda titik 3 untuk menentukan bahwa himpunan tersebut tidak terbatas. Nah, misalnya himpunan bilangan bulat. Nah, kita bikin buat tanda titik 3, negatif 3, berapa lagi Ayu? Negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3. Nah, terakhirnya juga kita bikin tanda titik 3. Nah, ini adalah cara menyajikan himpunan dengan enumerasi atau menyebutkan anggotanya. Nah, yang kedua, kita akan menyajikan himpunan dengan menuliskan sifat yang dimiliki oleh anggotanya. Nah, misalnya himpunan A. Bagaimana cara kita menyajikan himpunan A dengan menuliskan sifat anggotanya? Nah, Ibu contohkan satu. Himpunan A adalah hewan herbivora. Nah, itu adalah contohnya. Nah, bagaimana kita